Kembali lagi di OGpedia. Halo teman-teman semua, kali ini kita berada di seri belajar mikrotik menggunakan GNS3. Kenapa kita belajar mikrotik menggunakan GNS3? Alasan dasar kita menggunakan GNS3 yaitu kita tidak perlu membeli perangkat mikrotik yang asli atau mikrotik hardware karena berbagai macam alasan. Salah satunya perangkat mikrotik itu lumayan mahal teman-teman jikalau hanya untuk kebutuhan belajar. Beda lagi kalau kita menjadi salah satu anggota ISP atau mitra dari sebuah ISP yang memiliki usaha di bidang internet. Mungkin perangkat mikrotik ini sangat dibutuhkan dan perangkat mikrotik ini paling banyak diminati di kalangan ISP dikarenakan berbagai macam alasan. Salah satunya yaitu sangat mudah dalam pengoperasiannya. Karena Mikrotik sendiri sudah menyediakan sebuah platform yang berbasis GUI, yaitu Winbox. Dengan aplikasi ini, kita dapat berinteraksi dengan perangkat keras Mikrotik dengan mudah. Karena kita tidak perlu lagi mengetikkan skrip atau perintah untuk memonitoring atau mengkonfigurasi perangkat Mikrotik. Namun tidak sedikit juga yang mengoperasikan perangkat Mikrotik dengan CLI atau Command Line Interface. Dan pada beberapa orang yang sudah terbiasa dengan CLI, itu tidak suka menggunakan Winbox ini teman-teman. Karena salah satu alasannya itu terlalu rumit. CLI itu lebih simpel teman-teman. Dan pada koneksi internet yang kurang stabil pun kita bisa monitoring perangkat mikrotik ini dengan lancar menggunakan CLI. Dan pada video kali ini kita akan belajar mengkonfigurasi mikrotik menggunakan CLI teman-teman. Pada pembahasan kali ini, kita akan menginstal Mikrotik Router OS di GNS3. Dan yang kedua, kita akan membuat topologi jaringan menggunakan perangkat Mikrotik di GNS3 ini teman-teman. Baik, kita langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, kita buka GNS3-nya dulu. Kita tunggu sampai si GNS3 ini terkoneksi dengan server yang ada di virtual machine ya. Oh iya teman-teman, untuk kalian yang belum menginstal GNS3, silakan tonton video sebelumnya. Link saya taruh di deskripsi ya. Di sini server di virtual mesinnya masih proses booting ya. Kita tinggal tunggu saja sampai terkoneksi dengan virtual mesinnya. Nah, di sini sudah selesai bootingnya. Kita bisa close virtual mesinnya, tapi jangan di power off ya. Kita run in background aja. Untuk kalian yang bermasalah pada koneksi ke virtual mesinnya, kalian bisa disable enable dari network adapter si virtual mesinnya ya teman-teman. Caranya kita masuk ke pengaturan, lalu kita ke network, advanced network setting. Nah, kita bisa disable dua driver ini, lalu kita enable lagi. Untuk yang sudah terkoneksi dengan virtual mesinnya, kita tinggal buat project baru di sini. Kita kasih nama belajar mikrotik GNS3.
Nah, ketika kita sudah membuat project baru, kita masuk ke edit, lalu preference, kita masuk ke Kemu VMS. Di sini templatenya masih kosong. Kita buat template baru. Saya mau mikrotik ini berjalan di virtual machine juga ya. Jadi saya pilih run this Kemu virtual machine. Kita tinggal next. Saya mau kasih nama di sini router OS. Kita tinggal next. Untuk RAM-nya saya biarkan default aja. Nah, ini untuk konsolnya teman-teman. Jadi ketika kalian mau konfigurasi mikrotik yang ada di GNS3, kita perlu konsol. Kita bisa gunakan telnet yang sudah include saat instalasi GNS3 teman-teman. Nah, di sini kita pilih new image. Kita pilih file mikrotik.img-nya. Nanti untuk kalian yang belum memiliki filenya, saya sediakan linknya di deskripsi ya. Nah, ini mikrotik.img-nya. Kita tinggal open. Di sini masih proses import ke virtual machine-nya ya. Nah, kalau sudah kita tinggal finish saja. Ini untuk impornya sudah selesai ya. Cuma kita edit dulu. Saya mau ganti simbolnya di sini. Saya mau pakai simbol router itu di mana ya? Nah, ini simbol router, saya mau pakai ini untuk simbolnya. Lalu kita masuk ke tab network. Nah, di sini secara default network adapternya cuma satu ya. Saya mau buat sama seperti mikrotik hardware. Saya mau tambahkan di sini 4. Bisa 4 atau 5, tergantung kalian mau berapa. Dan untuk namanya, dari nama portnya saya ganti biar sama. Ether. Di sini itu port 1. Begitu ya, teman-teman. Kalau sudah, kita tinggal oke. Kita tinggal oke. Nah, di sini untuk router OS-nya sudah terinstall. Kita tinggal buat topologi yang kita mau. Cara buat topologinya sangat mudah sekali ya. Kita tinggal masuk ke all device ini. Lalu kita klik router OS-nya. Kita klik kiri, tahan, lalu seret ke area kerja kita. Saya taruh di sini. Saya akan buat topologi sederhana aja ya teman-teman. Saya mau ada 3 router OS dengan ini VPC ini bisa kita gunakan untuk klien dari router OS-nya ya. Saya mau pakai VPC ini di router OS 2 itu 2 klien. Nah, untuk pemilihan VPC kita harus memilih server terlebih dahulu. Saya juga mau si VPC ini berjalan di virtual mesinnya ya. Jadi saya pilih GNS3 VM yang kita tinggal tambahkan sebanyak yang kita mau. Oke. Sorry.
Oke, yang di router US1 ini saya ganti namanya jadi router core. Kita buat router core. Oke. Di sini saya ganti jadi router client 1. Dan di sini jadi router client 2. Di sini untuk namanya bebas ya, tergantung selera masing-masing. Nah, kalau kita sudah menambahkan perangkat seperti ini, kita tinggal buat linknya. Kita tinggal buat interkoneksinya. GNS3 ini sudah menyediakan sebuah tool yang seolah-olah kita menyambungkan beberapa perangkat ini dengan kabelan, teman-teman. Nah, kita masuk di link. Kita tinggal klik aja seperti ini. Lalu kita klik di router core. Saya mau untuk koneksi ke sini, ke router klien yang satu. Saya mau di router core itu di Ether 2 ya. Kita tinggal arahkan ke sini. Dan di router klien 1 saya mau di Ether 1 aja. Dan untuk koneksi ke router klien 2, saya mau di router core itu Ether 3 ya. Di router klien ini Ether 1 aja biar nggak bingung. Oke, kita tinggal koneksikan dari router klien ke PC-nya ini, teman-teman. Bebas ya untuk interface-nya ya. Tergantung pemahaman masing-masing. Oke. Tambahkan di sini, tambahkan juga di sini. Kita tinggal rapihin. Sambung gini aja. Jadi deh. Nah, di sini kita sudah membuat topologinya. Cuma mungkin kalian bingung ya. Ini interface berapa? Takutnya kalian lupa. Kita bisa menggunakan fitur di GNS3 ini, smart labeling ya. Kita ke ini, ke tombol ini, kita tinggal klik aja. Nah, nanti akan muncul nama interface-nya yang sedang kita gunakan ya. Seperti ini misalnya dari router core ke client 2, ke router client 2 kita menggunakan Ether 3 dan Ether 1. Oke, ini kita sudah membuat topologinya ya teman-teman. Mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Kita ketemu di next video aja. Untuk video selanjutnya kita akan mengkonfigurasi dari perangkat-perangkat ini. Kita akan koneksikan router core ke internet. Dan router klien ini juga akan mendapatkan akses internet dari si router core ini, teman-teman. Termasuk PC klien juga akan terkoneksi secara langsung ke internet juga. Terima kasih sudah menonton. Like jika video ini membantu, dan untuk yang belum subscribe silahkan di subscribe agar tidak ketinggalan update dari channel ini. Sampai jumpa di next video.